Baik, saya akan share screen dulu, yaitu model desktop, sehingga apa yang ada di dalam laptop kami itu akan kelihatan semua oleh Bapak Ibu. Itu namanya model desktop. Seperti kita di sini. Oke, untuk OneDrive sambil dipraktekkan mungkin bisa, atau Bapak Ibu yang mungkin sedang tidak memungkinkan untuk segera mempraktekkan, setidaknya bisa mencatat. Kita melakukan office.com. Tapi sebelumnya agar lebih lancar, kamera saya masuk saya matikan. Cuma seperti biasanya, kami mohon nanti di akhir acara, Bapak Ibu berkenan untuk menghidupkan guna melakukan presensi wajah. Oke, silakan kita buka office.com. Pelan-pelan supaya semua memahami. Dan kepada yang sudah canggih pengoperasionalnya, terbiasa mengoperasikan komputer, dimohon berkenan untuk menyesuaikan diri. Seperti Pak Amin ya, bersabar Amin. Oke, di sini di deret kiri kita pilih yang nih ya, di deret sini. Kita pilih yang bentuk kayak mega atau mendung ya, atau awan. Yang disebut sebagai OneDrive. Kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kepunyaan Bapak Ibu kemungkinan masih kosong ya, karena belum pernah dipakai menyimpan. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah menyimpan, maka sudah ada isinya. Filosofinya dulu, mengapa ini digambarkan sebagai sebuah awan atau cloud-nya. Seperti ini kan gambarnya, gini ya cloud. Gambarnya kan ini logonya. Nah, filosofinya misalnya ini pengguna entah menggunakan HP, entah ada yang pakai laptop begini, maka semua sinyal akan di sini. Penyimpanannya diibaratkan di awang-awang nyimpannya. Sehingga ia harus mengupload dulu, mengunggah dulu supaya bisa menyimpan di sini. Sebaliknya, ketika suatu saat si pengguna memerlukan data tersebut, maka dia bisa melakukan sebuah download atau mengunduh ya. Yang ini mengunggah, yang ini mengunduh. Karena itu, apapun data kita, maka kita bisa menyimpannya di sini, di OneDrive, atau di Google kan Google Drive. Dan kita bisa menggunakannya dimanapun kita berada. Entah kita berada di Sumatera, entah di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Madura, dan seterusnya, atau bahkan di Papua. Jadi dimanapun ini bisa mengakses langitnya OneDrive ini. Berbeda dengan Google Drive yang Bapak Ibu miliki, maka kapasitas penyimpanan yang diberikan Microsoft kepada kita ini sangat besar, sekitar 5 tera. Kalau bulatan berisi 5.100 sekian. Nah, padahal kalau kita bandingkan kapasitas laptop kita saja, seperti punya saya ini, itu hanya sekitar 500 gigabit kapasitas penyimpanannya. Sedangkan ini 5 tera. Jadi sekitar 10 kali lipatnya. Maka nggak usah khawatir untuk menyimpan di sini,
file-file yang besar itu bisa. Mulai gambar. Kalau Word, Excel itu nggak terlalu ngaruh kali ya, kecil itu. Film-film pun gede di sini. Semua bisa kita simpan di sini. Nah, langkah pertama untuk meyakinkan bahwa yang kita miliki itu berapa sih kapasitasnya. Silakan di bar apa namanya ini yang tulisan di atas ini. Ya, fokuskan di situ. Cari kalimat atau kata tulisannya OneDrive. Temu ya. Dot itu kan dan seterusnya ya. AS dan seterusnya. Nah, silakan kata OneDrive ini kita ganti dengan S T O R M A N. Storeman. Storeman red number. Loh. Oke, silakan diganti. Kata OneDrive diganti Storeman huruf kecil ya. Kalau sudah, silakan diklik dan biarkan berproses. Tampilannya akan sedikit ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, pada fitur sebelah kanan atas di sini itu kan tertulis angka berapa itu? 5116,50 gigabits. Berarti sama dengan 5 tera. Nah, ini buktinya ya. Sudah semuanya belum? Untuk meyakinkan ini, alhamdulillah bahwa kita dapat fasilitas penyimpanan segitu besar secara free. Maka sebenarnya rugi kalau kita dapat akun gratis tetapi tidak memanfaatkannya. Oke, sudah semuanya ya? Sampun. Ya, ini sangat besar. Sekarang kita akan mencoba untuk memanfaatkan. Silakan diklik panah ke kiri itu. Yang di pojok kiri atas. Kita akan yang mencoba. mana, Pak? Di sini, Bu. Balik Ada, awal lagi ya? Ya, panah ke kiri. Ambil yang ke kiri ini. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ya. Jangan pilih yang ke kanan, ke kanan. Oke. Sampun nggih? Kembali Ya. ke tampilan. Sekarang kita akan mencoba untuk menyimpan. Oh iya, pertama dari sisi bahasa, terserah Ibu mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Pengubahannya ada di ini, di sebelah atas nih fitur. Di sebelah kiri tanda bintang. Jika kita klik, akan muncul pilihan English atau Indonesia. Monggo terserah kebiasaan masing-masing. Pertama, baru ya kita atau new, kita klik, akan muncul apakah folder. Kita klik foldernya. Nah, kasih nama
tempat penyimpanan. Tapi untuk sementara nggak apa-apa kita tulis uji coba misalnya gitu ya. Tes, mau tes aja. Tes. Dan klik membuat atau oke. Kalau sudah, kita cari di manakah keberadaan sesi yang kita buat tadi. Saya, bagian paling bawah Bu biasanya. Saya tes. Bapak itu pakai nama apa? Sampun ketemu. Kita klik. Masih kosong. Karena memang ini kita baru menyiapkan wadahnya. Sekarang dibuka sembarang file. Lagi emang panas. Oh, gara-gara Merapi katanya. Silakan dipilih file yang mana. Cari file yang akan disimpan. Untuk sementara file yang kecil saja supaya cepat prosesnya. Misalnya saya pilih sekarang ya SK. Silakan Bapak Ibu menentukan kira-kira S apa? Tidak harus SK ya, sembarang. Mengunggah filenya tadi lewat apa Pak? Pak Bagio? Gimana? Iya. Untuk mencari filenya tadi lewat apa? Mencari file yang kita inginkan. Oh, sembarang Bu. Klik ini. Terserah Ibu mau file apa yang akan disimpan. Ya, Contoh. kliknya itu klik yang mana gitu Pak? Untuk supaya dapat kotak di bawah, kotak berwarna kuning ini. Saya tunjukkan di sini ya. Nah, ini Bu. Iya, iya. Bagian ampun ya. Nah, ya. silakan diklik. Oke, silakan pilih folder sembarang. Pas yang saya buka ini ternyata SK kenaikan gaji. Wah, keren ini. Ini yang ngeprintkan Pak Amin ini. Oke, saya tutup lagi. Saya tidak malu. Tapi prinsipnya file ini akan saya simpan. Maka ada dua macam cara. Yang pertama, di sebelah kanan kata new atau baru, ini ada kata upload atau unggah. Ya ketemu ya? Silakan. Ini kita klik. Kita klik. Pilih file. Pilih file. Nah, maka akan diminta file mana yang akan kita simpan. Silakan sembarang Bapak Ibu. Tadi kan saya hanya untuk melihat-lihat saja kira-kira file apa yang akan saya simpan. Nah, sekarang dipraktekkan, dipilih, mana yang akan disimpan. Kalau sudah, klik, kemudian open. Jadi langkahnya, yang pertama klik terhadap file yang akan disimpan. Langkah pertama.
Langkah kedua, silakan klik open. Klik open. Nah, maka langsung tersimpan di sini. Ya, Bapak Ibu. Itu cara pertama. Kalau untuk percobaan, filenya yang kecil saja, supaya tidak terlalu lama nunggunya. Oke, cara yang kedua, ini kita buka dulu yang akan kita simpan. Sekarang misalnya saya pilih Word. Misalnya Word supaya filenya kecil ya. Misalnya ada tulisan contoh aplikasi. Langkahnya adalah nanti file yang akan kita simpan ini, klik mouse sebelah kiri. Ini kalau pakai HP agak susah nih ya. Terus fokuskan atau diarahkan pada gambar ini. Gambar Chrome. Kalau pakai Chrome. Kalau browser pakai Chrome. Jadi, langkah pertama, klik sebelah kiri ini. Bawa ke gambar Chrome ini. Baik, saya praktek. Ini ditahan ya. Klik tahan kiri, nah sehingga jalan gini. Jalankan kemana-mana ini. Terus sentuhkan ke gambar Chrome. Sampai berubah. Lempar ke tengah. Lepas. Maka sambil menunggu proses, nah akan terupload. Sudah ya. Itu cara kedua. Terserah Bapak Ibu pakai cara yang mana. Cara model open tadi, ataukah cara model Seret. gerak, model apa? Seret. Model seret. Bu Ayu seret ya. Biasa nyeret. Kemudian jika kita ingin menge-share, membagi ke orang lain, maka di sini akan ada membagi tautan kan. Jadi ini ada kalimat membagi tautan. Itu kita klik saja. Klik. Di sini kita ulang. Oh, kok membuka. Nggak meyakinkan nggak apa-apa. Nanti kebuka lagi malu. Ini bagikan atau share. Klik. Nah, kita pilih yang gambar kayak rantai ini. Gambar link ini. Ini kita klik. Maka akan muncul ini linknya. Kita klik copy. Copy. Itu yang dibagikan. Bisa ke WA atau yang lain. Atau kalau mau disimpan dulu, boleh.
Misalnya supaya cepat kita simpan di notepad. Ini. Klik kanan, paste. Nah, muncul ini. Muncul linknya. Pak, bisa diulangi sekali lagi kah, Pak? Oke. Dari awal Bu ya, dari langkah ini. Iya. Sudah belum? Sudah terupload di sini, Bu? Sudah atau belum? Satu file yang nyeret tadi kok nggak bisa. Yang keluar kayak banyak YouTube-nya, kayak ada YouTube, ada macam-macam seperti itu. Pilih yang file kecil saja, Bu. Coba sekarang Ibu pilih cari Word aja, Bu. Word atau Excel. Misalnya saja ini ya. LKS. Ya, salah satu LKS-nya. Iya. Dia mau pilih. Klik, Bu, sampun klik. Tekan. Sudah. Kursor kiri diseret. Nah, ini udah jalan belum? Pokoknya gini. Sudah jalan. Seperti ini ya. Nah, silakan kursornya diarahkan ke gambar Chrome. Ya, sudah. Sampai berubah ini ya. Tampilan Word-nya berubah. Tampilan layar maksud saya. Sudah belum, Bu? Sebentar, Pak. Kalau belum berarti belum pas. Begitu. Bu Miftah, Iya. bukanya di anu dulu. OneDrive-nya dibuka dulu di situ, jangan di pas pelatihannya Pak Manu ini. Jenengan kalau nyeret ini pas bukanya di webnya yang apa? OneDrive. Iya. OneDrive-nya sendiri ya. Kalau buka itu memang enggak anu, jadi OneDrive jenengan diklik dulu, baru pilih file, baru diarahkan ke Chrome-nya, Bu. Sudah, Jadi tapi enggak bisa itu. Oh. Gambarnya sudah berubah belum? Belum. Maksudnya kan tadi ya berarti belum pas, Bu. Awalnya kan seperti ini. Ini saya klik gini kan. Nah, ya. Kan ada gambar jalan ya. Ini kan? Nah, ada gambar. Ya. Nah, ini. Ya. Silakan ujung kursor disatukan dengan gambar browser Chrome. Begitu nyentuh, maka tampilan layar akan berubah. Sampun? Tetapi itu Pak, yang keluar bukan itu. Ya sudah, pakai cara mouse. satu saja. Iya. Ya, enggak. Pakai cara satu. Upload saya sih, upload agak susah. Harus pakai mouse supaya enak. Dia ini pakai mouse. Pintu Google Chrome. Oke, sekarang membagi tautan ya, Bu. Iya, Pak. Silakan diklik yang akan kita bagi filenya. Maksud saya klik kanan ya. Klik kanan. Nah, ini klik kanan. Maka akan muncul beberapa option. Misalnya ada buka. Kalau pakai bahasa Indonesia. Ya. Tinjau. Bagikan. Betul ya? Iya, betul Pak. Salin tautan. Nah, untuk menyimpan ini Bu, pilih salin tautan. Silakan diklik salin tautan ini. Klik. Tunggu berproses. Nah, maka akan muncul link copy. Ya, betul. Silakan diklik copy. Sampun. Klik buka ke Word boleh juga. Word yang kosong, Bu.
Boleh? Nah, Iya. kosong. Klik kanan paste. Atau paste yang di atas juga boleh nih. Nah. Muncul ya linknya. Sudah, Pak. Nah, ini yang dibagikan ke orang lain. Atau kita simpan di mana terserah kita nyimpannya ya. Oke. Oke, jadi mengunduh sudah ya, mengupload sudah, menglink sudah. Tinggal mengunduh. Kalau mengunduhnya lebih mudah lagi ya. Mengunduhnya tinggal mengklik. Tinggal klik. Maka sesuai dengan kecepatan internetnya. Nah, maka akan sudah terunduh. Oke, sampun ya. Jadi pada intinya dengan fasilitas OneDrive yang berkapasitas 5 tera, kita bisa menyimpan banyak hal di situ. Bisa mengunggah, bisa membagikan link, bisa juga mengunduh tentu saja. Baik, sekarang kita menuju ke materi yang kedua, yaitu Swiwi. Silakan buka kembali. Oh, ini tadi belum ditutup, nggak masalah ya. Office 365. Cari di bagian bawah, Swi di deretan ini. Biasanya agak ke bawah dia. Warnanya biru. Swi S W A Y. Sampun. Dari bawah kalau sudah ketemu, diklik. Ini warnanya biru, gambarnya S. Klik. Nah, muncul tayangan seperti ini. Sudah? Sudah, Pak. Ini kita kan ada 5 gambar. Yang pertama, itu kalau kita ingin membuat Swi yang baru seperti ini. Yang kedua, itu untuk meneruskan pekerjaan kita yang mungkin belum tuntas. Jadi untuk melanjutkan. Yang ketiga, menginginkan bentuk Swi seperti blok. Kemudian yang keempat, ini sebenarnya hampir sama juga. Cuma spesifikasinya dia ditujukan kepada langkah-langkah prosedural sebuah proyek kerja. Dalam gambar ini dicontohkan proyek mengecat rumah. Nah, misalnya dari mengecat pagar, mengecat apa gitu. Dan yang terakhir ini untuk ketika Bapak Ibu membuat buletin. Nah, yang akan kita lakukan hari ini adalah ini. Swi kosong yang baru. Silakan diklik. Ini unggulan Microsoft 365 loh ini. Yang lain belum punya ini. Swi. Sudah nggih? Nah, pada kolom kita kenal dulu fitur-fiturnya ya. Di sebelah
kiri atas ini ada alur cerita, storytelling. Kemudian di sebelahnya ada desain. Di sebelah kanan atas ada play atau putar ya, putar. Di sebelah lagi ada share atau bagikan. Oke, itu yang fitur-fitur pentingnya dulu. Fungsinya ini kan storytelling. Ini semacam laporan kalau kita ingin mengisahkan sesuatu. Awalnya seperti itu ya. Misalnya kita bercerita tentang kisah hidup seseorang, tentang biografi tokoh, atau bahkan diri kita sendiri. Sampai akhirnya berkembang menjadi sebuah media pembelajaran. Jadi semacam PowerPoint, cuma ini lebih lengkap isinya. Kan namanya PowerPoint, poin-poin yang penting saja. Kalau di sini kita bisa bercerita banyak hal. Termasuk misalnya di PAUD ya, itu kan ada cerita kancil, cerita macam-macam. Bisa sangat cocok menggunakan sini. Tapi tidak hanya cerita di PAUD, di level manapun cocok ini ya. Baik, kita mulai. Pertama di sini ada beri judul, title. Bapak Ibu menyesuaikan bidang studi atau mapel masing-masing ya. Ambil sebuah tema atau KG. Misalnya persamaan kuadrat itu ya, kalau matematika lo misalnya. Tapi saya akan ambil judul umum ya. Misalnya ini saya menugaskan kelompok siswa untuk studi tour misalnya. Nggak usah jauh-jauh misalnya Tenggarong. Kan SD1, SD2 kan sering tuh ya. Misalnya, maka dia akan buat laporan contohnya dengan judul Tenggarong. Yang menjelajah kota raja. Ya. Tenggarong menjelajah kota raja. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan judulnya masing-masing. Kemudian di sebelah kiri, ini yang berwarna biru ini, itu ada tempat untuk gambar sebagai background. Silakan diklik. Di sebelah kanan ada beberapa pilihan. Disarankan misalnya, apakah gambarnya kita ambil dari OneDrive, dari Flickr ini, gambar Bing, YouTube untuk video nanti, atau perangkat laptop kita sendiri. Silakan ya. Misalnya ngambil dari Bing, boleh saja di sini. Sesuai dengan, nah udah bergambar kan. Tapi tulis ini sesuai ya. Misalnya diulang Pak. Benda, boleh saja. Benda. Nah, nanti akan muncul gambar-gambar ini. Ya. Atau menggunakan simpanan di laptop kita. Terserah, monggo. Misalnya saya pakai simpanan di laptop. Gambar-gambar.
kita nunggu kecepatan prosesnya tergantung kecepatan internet. Supaya fokus gambarnya di sebelah kanan atas ini ada kata titik fokus. Nah, habis centang. Sementara ini, nah nanti tampilannya tidak seperti ini ya. Ini kan ibaratnya semacam mentahannya atau dapurnya lah. Begitu kita sajikan kepada tamu, kan nggak mungkin menu masakannya masih di wajah, di panci kayak gitu. Harus kita siapkan di piring. Seperti juga ini dapurnya. Kemasannya seperti apa? Di sebelah kiri ada desain. Silakan diklik desain. Desain diklik. Nah, akan muncul seperti ini. Tetapi jika Bapak Ibu tidak terlalu suka gambar ini atau model tampilan seperti ini, maka di sebelah kanan atas ini ada fitur gaya. Ya, ketemu ya di sudut kanan atas ada fitur gaya. Silakan diklik gaya. Nah, di sebelah kanan muncul beberapa macam bentuk-bentuk dari layoutnya. Contoh ya, saya klik yang ini, maka gambar akan berubah. Berubahnya nunggu kecepatan internet ya. Di sini banyak disediakan aneka macam tipe layout. Silakan diekspor sendiri tergantung selera masing-masing. Ada model gini. Ya. Oke. Kalau kita ingin tahu tampilan utuhnya, di sebelah kanan atas ada fitur play atau putar. Silakan diklik. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau ingin kembali, di sini ada edit. Silakan diklik, kembali ke dapur. Ya, bisa ya. Kemudian untuk menambahkan konten, di sini ada tanda plus. Silakan diklik. Akan muncul beberapa alternatif. Apakah gambar yang kedua nanti kita masukkan judul, apakah berupa teks, apakah gambar yang akan kita
berikan pada lembar yang kedua, ataukah model gambar yang lain, atau bahkan video ya. Di sini ada beberapa pilihannya, misalnya media kita klik, ada video, ada audio saja, ada embed atau sematkan, atau mengupload file yang lain. Misalnya, cara ini baru lembar yang kedua ya. Atau pertama dari isi. Kan lembar pertama kita anggap sebagai sebuah judul. Maka saya pilih yang ini, judul. Misalnya, ini saya beri gambar bisa juga. Seperti tadi caranya, bisa mengikut dari OneDrive, bisa dari internet secara online, maupun dari simpanan yang ada di laptop kita. Oke, lagi gambarnya memang tergantung kecepatan internet kita ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin ganti gambar, itu bisa ya. Pada bagian gambar ini, silakan diklik detail. Maka muncul ini. Klik. Ada gambar kayak tempat sampah ini. Kita klik akan terhapus. Kita ganti yang lain bisa. Misalnya setelah, loh kok seperti itu kurang mantap, maka bisa saja diganti. Untuk mengecek, silakan tekan play, putar. Nah, sudah dapat 2 tayangan. Lalu, tambah lagi ya, lembarnya silakan ditambah lagi. Klik, kemudian tanda plus. Misalnya ini kan ceritanya laporan studi tour. Yang pertama diceritakan tentang Tenggarong, itu misalnya adalah sejarah. Kemudian tambah lagi layarnya berupa teks. Nah, untuk teks ini kita bisa mengambil langsung dari internet. Sambil contoh, misalnya saya mengambil ini dari Google, sejarah Tenggarong. Nah, akan muncul. Kita pilih di sini misalnya. Nah, kita blok. Blok, kemudian copy. Kita bawa ke tadi. Taruh di sini. Klik, paste. Nah, kan enggak seperti ini. Kita lihat seperti apa tayangannya, seperti ini.
Silakan Bapak Ibu menambah kontennya. Tapi untuk saat ini tidak harus yang fake kontennya ya. Yang penting sekarang caranya saja. Caranya yang penting dipahami. Misalnya saya tambahkan lagi di samping aspek sejarah juga aspek geografi. Geografi. Kita kasih gambar background. Ini pokoknya mengasihkan ini. Makin asik-asik. Lebih-lebih kalau belum ketemu gambar yang pas, penasaran. Kemudian untuk isinya, saya isi teks lagi. Dan andalan saya ngambil dari internet misalnya. Ini ada geografi. Langsung saya copy. Copy. Paste di W-nya. Klik paste. Nah. Maka sudah muncul seperti ini. Nah. Ya. Nah, untuk arah presentasi ini kan ke kanan ya. Tapi jika kita tidak menyukai ke kanan, maka kita bisa mengubahnya. Silakan kembali ke edit. Kemudian desain, diklik desain. Setelah itu dari berbagai macam desain itu yang paling atas ini ada aneka macam gaya. Apakah horizontal? Apakah secara vertikal? Tembung ya. Jadi ini. Nah, ini disiapkan 3 macam gaya tampilan. Saya tadi milih yang tengah, horizontal. Kita coba gimana jika yang kita pilih adalah vertikal. Vertikal. Kita putar saja. Maka akan ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, tergantung selera Bapak Ibu lebih suka menyamping ataukah atas bawah. Nah. Atau model ketiga itu seperti tampilan PowerPoint slide. Kita pilih ini. Kita coba. Nah, seperti ini. Klik. Nah, seperti PowerPoint kan. Nah, satu persatu seperti ini. Ya. Silakan ditambah kontennya. Usahakan ada gambar Bapak ya, biar merasakan. Kemudian ini, jika kita punya gambar banyak yang berurutan, contohnya ini, gambar, maka kita bisa menyusunnya dengan berbagai macam posisi dalam tampilannya. Oke ya, saya contoh akan mengambil beberapa gambar nanti. Tapi untuk pendahuluannya, misalnya ini saya tulis kuliner. Judul kuliner.
Maksudnya kuliner yang ada di Tenggarong. Nih. Kita ambil sebuah gambar dulu untuk pengantarnya. Oke. Tambah lagi khusus gambar. Dan gambarnya dalam jumlah banyak. Misalnya langsung 5 gambar. Karena itu tentang kuliner, kita cari gambar tentang aneka macam makanan. Misalnya ini ada ya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, langsung sekaligus 5 bisa ya. Kita crop yuk. Nah, langsung 5. Tapi tentu saja agak lama prosesnya karena langsung serentak 5 gambar. Kita tunggu. Sambil Bapak Ibu bisa mencobanya di laptop masing-masing. Ya, sudah satu persatu mulai bermunculan aneka macam makanan yang cukup menggoda selera. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya buat satu grup. Klik ada kata grup itu. Kemudian ini ada pilihan tipe grup. Jadi di sebelah ini Bapak Ibu. Nah, ada tipe grup. Ini jika ada beberapa gambar yang ingin kita satukan. Kemudian tampilannya seperti apa atau pilihannya seperti apa? Kita klik saja ini. Tipe grupnya, nah ini. Ada beberapa macam. Kita ambil contoh ya. Misalnya tipe yang ini. Tik. Kemudian seperti apa tampilannya? Atau yang bawah? Yang dulu. Langsung kita lihat putar. Putar, bawa ke bagian gambar. Nah, ini kan. Kuliner. Seperti ini. 5 gambar langsung menyatu. Jika kita merasa, loh, kok kurang bagus, silakan diganti dengan model yang lain. Tipe gambar. Kemudian ukuran gambar. Sekarang kita pilih yang ini. Tadi model mana tadi ya? Oke, sekarang yang paling atas lah ya. Kita coba semuanya aja. Iya, mumpung ada kesempatan mencoba. Nah, cuma ini lebih penuh hampir sama tadi. Tapi pengaturannya sudah jadi ya. Masih nggak suka. Boleh cari sampai mantap di sini. Atau yang ini. Oke, kita lihat yang putar. Nah, jadi ini ada tanda klik kanan, tik. Nah, muncul ini, muncul. Ini kan gambarnya terlalu besar ya. Ini ada fasilitas mengecilkan gambar. Ada di sini.
Ini ukuran gambarnya. Ya. Tapi saya paling suka itu model ini. Tumbukan. Nah, model tumbukan. Seperti apa jadinya? Kita lihat kalau model tumbukan. Nah, kita klik, muncul. Klik, muncul. Nah, keren kan? Oh, bagus Pak yang model tumbukan. Iya, ya. Yang bagus bukan karena lapar lihat makanan Bu ya, Pak. Mantap kan udah. Jadi, Pak, saya mau tanya. Model tumbukan tadi Pak pilih yang mana Pak? Oh, ini Bu. Ada tipe grup. Jadi di sini ada tulisan tipe grup ini kan. Datang Bu. Silakan diklik. Begitu diklik, nah muncul ini. Pilih yang gambar bertumpuk-tumpuk ini. Oh iya. Oke. Nah. Sehingga jadinya, nah seperti ini. Klik, klik, muncul lagi, muncul lagi. Ini berulang-ulang. Kelihatannya buahnya. Ya, kartu, main kartu ini. Yang paling menarik mana ini? Apa nih? Ikan. Kok ono sing menarik wong gambar. Oh, enak iku ya. Yang ini paling enak. Oh. Kalau sejarah mungkin tentang dia, misalnya candi ya, ada macam candi ya. Jadi yang kira-kira selevel yang ditumbuk itu, ditumbuk-tumbuk itu selevel. Candi Borobudur, Prambanan, candi apa lagi, candi Pawon dan seterusnya. Atau kalau IPA siklus itu ya, misalnya telur, ulat, Iya. pupu, ya itu bagus. Rantai Oke, makanan juga Be ya. Sekarang kita akan mencoba video ya. Video media. Misalnya untuk pengantarnya kita beri tulisan wisata yuk. Kenapa? Untuk backgroundnya tidak harus diberi backgroundnya. Berikutnya di sini ada media, pilihannya gambar, video, audio, sematkan atau embed ya. Saya sambil video. Videonya bisa mengambil dari ini YouTube. Nah, tapi mohon Bapak Ibu perhatikan menitnya ya. Jangan pilih yang lama-lama. Nanti downloadnya lama juga. Tergantung pilih judulnya apa ini. Jadi kalau bisa yang sekiranya diputar itu tidak menjemukan. Kalau terlalu lama kan menjemukan. Kita pilih yang pendek saja misalnya. Kita cari cadangan film yang pendek. Pendek ini misalnya. Oke. Nah, ini kan muter-muter ya sudah lumayan lama juga kan ini.
Nah, sambil menunggu, kita bisa juga meneruskan. Meneruskan gini. Dengan judul lain lagi. Sambil dia tetap berproses ya, berproses. Sekarang kita akan mencoba gambar sudah, film sudah, embed ya. Embed itu nanti berupa soal. Karena ini saya asumsikan ini kan media pembelajaran. Soal-soal atau kuis yang sifatnya untuk latihan. Jadi sebagai pengantar, misalnya saya tulisi, yuk apa ya, main kuis yuk. Main kuis. Terus kita beri background lah biar agak pantas gitu. Kita cari persediaan gambar kalau punya. Rupanya dua-duanya masih berproses, tapi yang ini sudah muncul ya. Sambil kita lihat, nah ini sejarah, geografi, kuliner, wisata yuk. Tapi karena filmnya belum, sini ayo main kuis tadi. Kembali edit. Videonya masih mutar ya. Sekarang sambil menunggu video jadi, ini yang detik-detik penting ini, yaitu masalah embed. Klik media. Di sini ada gambar, sudah, video sudah, audio itu include sama video, tadi ada suaranya juga. Sekarang sematkan atau embed ya. Bahasa Inggrisnya embed. Ini kalau untuk pembelajaran nyambungnya dengan kuis. Maka sebelum saya mengisi ini, atau kita klik dulu ini. Nah, tampilannya seperti ini. Di bagian bawah, di sini ada tulisan tempelkan kode semat di sini. Ya. Karena itu kita harus punya persediaan soal yang akan kita tempelkan di sini. Karena ini merupakan pemanfaatan Office 365, maka saya pilihkan soal yang dari Microsoft Form. Yang kemarin Bapak Ibu sudah mencoba untuk membuat. Meskipun mungkin belum selesai. Nanti untuk uji coba nggak masalah disematkan. Oke, saya buka dulu yang form. Sambil Bapak Ibu mencari
form yang mungkin sudah ada meskipun belum jadi. Saya pilih acak, misalnya ini, mana ya? Short form masalah ya. Tidak harus berupa. Pak Bek, yang sematkan itu memang ngambilnya harus di form ini ya? Ini kan 365. Jadi anu ya, linknya ke sana ya? Nggih. Oh. Meskipun sebenarnya nggak harus, Bu. Tapi kita dipandu untuk ngambil dari sini. Sesuai tema lah. Misalnya jenengan lagi promo le mineral, kok tiba-tiba jenengan minum aqua kan nggak bagus itu loh. Kan nggak etis. Oke, sambil sembarang ya. Misalnya ini, angket pemilihan takmir masjid. Nggak nyambung. Atau ini survei donatur masjid. Itu oke, latihan soal pertumbuhan itu loh Pak. Oh gitu, oh, soal ya. Nggih. Anak soal. Ya. Soalnya kata-kata mana tadi? Udah ketutup lagi. Oke, kita ambil contoh misalnya kok hilang. Ini ya. Oke. Nah, yang kita tuliskan adalah nanti berupa linknya. Silakan dicek dulu di sini pengaturannya seperti kemarin. Apakah sudah everyone? Oke, sudah ya. Ini kan siapapun bisa menerima. Kemudian ada nggak tanggalnya ini? Karena kalau tercentang dan sudah di luar tanggal tersebut, nggak akan bisa diputar. Oke, kelihatannya sudah beres. Kita klik bagikan. Nah, pilihannya berupa link, QR, OR, ataukah embed. Kita pilih yang ketiga nih ya. Nah, kita klik. Jadi ada 4 perantara di sini, 4 media. Kita pilih yang embed yang seperti ini. Ini kan. Terus ini adalah kodenya, kode embed. Kode embed. Jadi jangan pilih link. Tapi pilih yang embed. Oke, saya copy. Salin ya, copy. Des. Kita bawa ke sway-nya. Taruh di bagian bawah. Klik kanan. Paste. Baik, kita ingin tahu hasilnya. Semoga menyenangkan. Ini kelihatannya jaringannya makin lama. Oh, sudah tadi videonya ya. Nah, di sini
Bentar, masih berproses. Nah, ini video tadi sudah jadi ya. Masih lama untuk membukanya, perlu perjuangan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bisa digeser-geser. Nah, seperti ini. Belum muncul ya? Nah, ya. Oke, nah jadi bisa kita geser soalnya. Jika Bapak Ibu merasa ini terlalu kecil, maka bisa dibesarkan. Di sebelah kanan ini ada ukuran. Ini paling kecil, paling kiri, paling besar yang kanan. Yang tengah-tengah, jadi ada 1, 2, 3. Paling kecil 1, paling besar 3. Yang 2 sedang. Ini untuk ukuran. Baik ukuran gambar, ukuran teks maupun ukuran yang lainnya. Kita pilih tengah misalnya. Terus tengah. Kita lihat play lagi. Nah. Belum, masih berproses. Termasuk videonya. Jika ini terlalu kecil, kita besarkan videonya ini. Ukurannya kita buat sedang misalnya. Atau besar sekalian. Putar. Nah, ini videonya ya. Masih berproses. Sambil kita lihat soalnya. Nah, ini ya. Ini ukuran sedang ini. Nah. Oke, bisa digeser-geser. Namanya embed ini. Terus. Nah. Nah, ini filmnya agak lama ini. Baik. Jadi usahakan Bapak Ibu ada gambarnya, ada videonya, ada embednya. Pak Bek, punya saya kok cuma yang pertama saja ya Pak, yang saya buat yang apa itu play itu kok cuma yang pertama, yang kedua kok nggak bisa keluar ya Pak? Geser. Ini maksudnya lembar-lembaran. Ibu pilih pakai model apa Bu? Desain vertikal, horizontal atau slide? Kalau slide harus diklik dulu memang. Harus diganti apa itu Pak? Untuk dalam? Iya. Harus diganti apa Pak supaya bisa gaya yang keluar? Saya sebentar. Oh ini desain. Saya pilih desain. Yang vertikal tadi. Oh pilih vertikal. Ya klik vertikal. Sebentar Pak. Misalnya saya klik vertikal, klik. Kan kemudian putar. Kalau punya Pak Bagio kan tidak membesar, punya saya itu gambarnya langsung dari kecil membesar gitu. Yang Ibu tanyakan arah presentasinya atau ukuran gambar? Arah presentasi sama
lembar keduanya juga nggak bisa nampak. Lembar kedua berupa apa, Bu? Sebentar. Gambar atau tulisan? Coba cek di dapurnya alur cerita. Storytelling-nya, Bu. Berupa gambar, Pak. Gambar saja. Iya. Kegedean atau kurang gede? Kegedean itu. Oke, klik gambarnya, Bu. Gambarnya klik. Ya. Terus di sebelah kanan. Iya. Atau kita cari yang ini, Bu. Ini atau yang lain. Sebentar, ada Pak. Kata titik fokus. Iya, titik fokus. Ya, itu diklik supaya klik dan tengah. Klik, maka muncul seperti ini. Ya. Kemudian di bagian bawah gambar ini, ya, ada tanda, silakan dicentang. Ada tanda kotak kosong, silakan Ibu klik, akan ya. muncul tanda centang. Centang, sudah ya? Sudah. Maka gambarnya akan fokus. Silakan diputar atau di play. Di play. Ya, Pak. Sudah berubah belum? Enggak bisa berganti sendiri gitu loh, Pak, maksudnya. Dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga gitu enggak bisa berganti sendiri. Digeser. Oh, kita geser sendiri Coba, kah Ibu. itu? Oh iya, Bu. Saya kira sudah otomatis. Itu bukan slide bisa geser sendiri, Bu. bukan slideshow ini. Ya Allah, berarti benar sudah dari tadi itu. Cuma saja yang gesernya yang bagian bawah nih, Bu, sehingga cepat ini kan. Nah, ada dua metode geser sih. Iya. Yang pertama pakai tombol yang ada di kanan bawah nih, Bu. Kanan bawah. Iya. Ini kan. Iya. Nah, yang kedua, ini agak tersembunyi sih. Yaitu di bawah ini, Bu, di bawah apa namanya ini? Cari yang hitam-hitam nih. Iya. Sudah tinggi. Nah, tanda di sini di bawah ini. Hanya berupa seperti ini, warnanya hitam. Itu kita geser-geser. Iya, Pak. Ya ketemu ya. Nah, iya. kalau gesernya dengan cepat kan kayak jalan sendiri. Oh. Oke, ya. Iya. Kalau untuk mengecilkan gambar tadi seperti apa, Pak? Lupa saya. Ya. Untuk Klik kembali ke dapur dulu. Ya. Storytelling. Iya, sudah. Gambarnya diklik. Sudah. Tetapi ini harus dicabut dulu. Status fokus ini dicabut dulu. Baru nanti gambarnya bisa diatur. Ya. Klik centangnya dihilangi, Bu. Sudah, Pak. Seluruh gambar penting sudah saya hilangin.
Jadi untuk gambar lebih baik difokuskan saja, Bu. Titik fokus gitu, Pak? Ya, itu artinya semua bidang akan tampak. Oh ya, nanti untuk tugasnya, tugas W maksud saya, yaitu membuat seperti yang sedang Ibu buat ini, presentasi pembelajaran. Kemudian yang dikumpulkan adalah linknya saja. Sekarang kita anggap misalnya ini udah selesai. Seperti hanya form kemarin. Di bagian kanan atas ini ada bagikan ya, ada bagikan. Share. Kita pilih apakah hanya orang atau grup tertentu, apakah orang di dalam organisasi. Maksudnya kalau kita sama-sama punya domain guru inovatif. Artinya barang siapa yang tidak punya guru inovatif, maka dia tidak bisa melihat. Atau yang terakhir ini, everyone. Siapapun yang punya link ini, asal dia ngeklik link ini, maka bisa melihat. Kita pakai yang ini saja. Berikutnya, pada kolom yang kedua, bukan kolom, baris yang berikutnya, ini undang orang untuk, maksudnya orang yang bisa membuka tadi, apakah sekedar bisa melihat, atau bisa juga mengeditnya. Kalau bisa mengeditnya, konsekuensinya, gambar atau tulisan yang Bapak Ibu buat, itu ada kemungkinan mengalami perubahan. Jadi begitu Ibu mengirimkan, tiba-tiba lain waktu membuka kembali, itu sudah berubah. Itu jika Ibu nulis edit, memberi centang pada edit. Ini digunakan jika kita ingin berkolaborasi dengan orang lain. Misalnya sesama MGMP, contohnya saya guru matematika misalnya, saya ingin dikoreksi guru matematika yang lain. Maka edit ini saya perkenankan. Saya setting orang lain untuk bisa mengeditnya. Tapi jika saya tidak ingin karya saya diubah, maka cukup kita setting orang lain bisa melihat saja tanpa mengeditnya. Dan yang terakhir, di baris bawahnya, itu adalah link. Jadi link itulah yang Bapak Ibu kirimkan nanti. Link ini. Jadi klik. Itu jangan ngopi link. Silakan ditaruh di tempat lain yang ingin Bapak Ibu kehendaki. Contohnya saya taruh di sini. Di browser.
terus saya enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi semacam mengcopy ya. Kalau tampilan di situ Pak, dia sudah dalam bentuk play atau masih itu kayak tadi? Tergantung Bapak Ibu maunya. Kalau tidak akan diubah, lebih baik sudah dalam bentuk play saja. Oh, jadi gitu. beda emang linknya. Kalau kita klik edit, dia sudah dalam untuk masih iya, betul. Tergantung tujuannya tadi. Oke. Jadi dua-duanya bisa kita lakukan tergantung tujuannya. Cuma kalau sudah final, gambar yang sudah play saja. Itu kalau sudah final. Iya. Ada pelanjut yang kue? Kita buka dulu ya. Pak Bagio mau tanya dulu Pak sebentar. Pak, ini kan tadi kan cara dapat linknya kan misalnya sekali kita mau ngirim kan dapat link itu, kalau kita buka lagi terus kita kirim link lagi berubah lagi ya linknya? Kita kalau ingin tidak berubah, ya, cari yang model putar ini Bu. Jadi diputar dulu. Bukan model edit ya. Model jadi artinya kita klik bagikan. Ini kan. Terus kita salin. Salin untuk contoh, untuk ngetes kita tempel pada browser kita. Ini karena saya masih bisa mengedit. Karena ini akun saya sendiri. Ya. Tapi kalau akunnya orang lain nggak bisa. Bisa. Jadi kalau mau linknya tetap pakai yang putar ya Pak? Iya. Yang sebelumnya. Terus kasihkan orang lain yang bukan akunnya. Kita lihat ini yang tugas W ya. Tugas W. Ya. Buat presentasi menggunakan Sway. Nah, ini sudah saya pasang di kelas kita. Kelas YPK HGN ya. Misalkan ada gambar, ada film, ada embed, maupun dengan tertentu. Oh, ada pertanyaan? Barangkali akan sesuai. Pak Bagio, saya mau tanya, yang dimaksud dengan link tertentu itu yang gimana? Oh, ya, oke. Saya beri contohnya. Misalnya mana? Ini misalnya link dengan itu.
Apa kakak? Misalnya kita nyari salah satu bacaan yang ada di sesuai kita. Taruh ini ada kata orang Dayak, Bu ya. Maka kita cari di misalnya orang Dayak. Dayak. Masih putar-putar. Masih menunggu. Ya. Ini kita kata Dayak, Bu ya. Kita kata Dayak, kita blok. Terus kita klik tautan. Terus kita buka yang tadi. Atau Dayak ini. Ini kita copy yang atasnya ini. Copy. Kita bawa ke sesuai kita. Klik paste. Oke. Sebentar. Artinya diharapkan begitu kita play dulu ya. Nanti kita ulang. Nanti saya ulang lagi. Begitu orang membaca tentang Dayak, dia bisa mengklik Dayak ini. Kan ada kata Dayak. Dan ada tanda khususnya. Sebentar. Layarnya belum berubah, Bu ya. Ntar kita tunggu layarnya berubah. Ini ada kata Dayak. Begitu orang mengklik Dayak, maka akan langsung dibawa ke web tadi. Itu maksudnya link gitu. Jadi saya ulang ya, memberi penjelasan nih maksudnya ya. Awalnya silakan dipilih kalimat di dalam konten kita yang mengandung kata-kata tertentu yang sekiranya orang itu diduga tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Dalam contoh saya ini, misalnya kata Dayak. Maka kata Dayak ini saya blok di menu edit, Bu ya, di menu edit. Jadi kata Dayak kita blok. Kemudian di bagian atas itu ada kata tautan.
di pementahannya. Masih kelihatan Bapak Ibu layarnya ya? Layarnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Halo? Oke. Ini ada kata tautan. Ini kita klik. Kemudian carikan di internet tentang kata tersebut. Misalnya di Wikipedia. Terus kita copy linknya. Link dari web tersebut. Kita klik, kita copy. Copy kan. Kemudian kembali ke Sway. Dan di tautan tadi diklik. Akan muncul isian seperti ini. Yaitu kata Dayak. Itu linknya dengan web apa gitu intinya. Silakan di paste. Kemudian di oke. Jadi filosofinya ini adalah menjelaskan tentang sebuah kata, tetapi kita perkirakan jika penjelasannya kita muat dalam halaman tersebut, maka terlalu banyak atau terlalu memenuhi tempat. Sebagai alternatifnya, jika orang ingin lebih lanjut tahu tentang kata Dayak, begitu dia mengklik, maka kita arahkan ke link internet tadi. Jadi seperti itu filosofinya. Bisa dipahami, Bu? Ini baterainya mau habis nih, baterai mic saya ini. Ya, Pak, sudah. Ya, Pak, sudah. Oke. Oke, nanti sambil ya, sambil kita berkomunikasi lewat WA. Saya sudah mengusulkan ke Pak Sinto sebenarnya bahwasanya kita perlu tatap muka secara langsung. Kemudian beliau Pak Sinto sudah mengupayakan untuk mendapatkan izin dari ketua harian. Nah sekarang sehingga masalahnya kita belum tahu apakah diizinkan atau tidak. Gitu ya. Tapi andaikan baik diizinkan maupun tidak, kita tetap bisa mengkomunikasikan lewat WA. Oke ya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, intinya silakan dicoba dulu. Tidak harus sempurna. Karena bagaimana juga namanya pengalaman pertama itu mesti akan banyak benturan-benturan mungkin seperti itu. Tapi insya Allah makin lama makin terlatih. Nah untuk menyimpannya kita tidak perlu save ya. Begitu kita silang itu akan tersimpan secara otomatis. Contohnya kita klik saja. Nah, jika suatu ketika kita membuka Office 365 dan kita pilih Sway, maka akan muncul kembali. Contohnya ya ini sudah saya tutup. Terus saya buka Sway. Maka akan segera tampak yang nah ini kan langsung sudah apa yang kita buat tadi. Semua karya kita akan terekam di sini. Oke. Baik Bapak Ibu. Di akhir sesi saya mohon untuk menghidupkan kamera.
untuk presensi. Hanya beberapa menit saja. Untuk foto bersama sebagai dokumentasi. Baru 3 orang? Nggak bisa, Pak, kameraku. Oh ya, ya. Yang bisa. Itu juga heran, padahal di sini, Pak, dia nyala kameranya, dia bersinar. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau model galeri seperti ini, tarikan dua-duanya. Model galeri. Kemudian model bersama. Satu, 2, 7 orang. Seadanya enggak. Bu Wiwin kemana? Bu Wiwin masih ada kok, masih ada di sini. Bu Sri Hartini mana? Di dapur kayak. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat bernilai sebagai sebuah ibadah. Dan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudian untuk beraktivitas serta beramal soleh yang lainnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan seperti kemarin malam, insya Allah nanti malam kami akan memberikan kode yaitu redeem code dan angket. Untuk yang satu yang bernama itu memang dari itu Jakarta kayaknya. Jadi mungkin beliau yang diangkat juga. Walaupun kita bingung nilainya, kan kita kenal aja enggak gitu. Tapi enggak apa-apa, asal dinilai saja. Karena itu yang dikehendaki. Jadi itu bersifat nasional Bapak Ibu, bukan hanya di pelatihan kita ini, tapi seluruh pelatihan yang hari ini menyelenggarakan program Microsoft itu juga mendapat dua redeem code. Mari kita akhiri dengan berdoa. Menurut agama kian masing-masing, berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mas sama mari. Pak Bagio.